Iya. gitu. Iya, sampai kapanpun katanya dia sih mau ngincar aku. Karena nggak ngerti, katanya sih itu kiriman orang. Si makhluk-makhluk Iya, ini. makhluk-makhluk itu. Dia ingin membuat aku ini nggak betah. Dia ingin aku ini sampai habis badannya, dimakan pelan-pelan. Kadang sedih ya lihat anak aku yang rajin sekolah. Aku cuman lemahnya di anak-anak. Iya, iya. Aku nggak mau anak aku berhenti sekolah. Aku mau anak aku sekolah. Ya alhamdulillah aku udah pindah sebulan ini. Aku tuh udah bisa tidur. Tidurnya nyenyak. Nggak pernah aku gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Host di Bekasi yang selama ini mengaku-ngaku ganteng, padahal aslinya lumayan ganteng. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Lebih tepatnya, beliau adalah salah satu korban santet. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman follower, subscriber, penonton dimanapun berada yang selama ini sudah mendukung, mensupport Jejak Backpacker yang berjalan sampai hari ini. Dan buat kalian yang punya pengalaman mistis yang menarik ceritanya untuk diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke 0852 1234563. Assalamualaikum Mbak Gusna. Iya bang. Ya, Mbak Gusna, terima kasih sudah datang di studio Jejak Backpacker. Kali ini Mbak Gusna datang dari Bekasi. Dari Bekasi juga. Dari Pondok Gede. Oh, Pondok Gede. Oke. Mbak Guna kan salah lagi saya. Mbak Gusna ya, Mbak Gusna. Nanti ceritanya santai aja, Mbak ya. Ya, Jangan terburu-buru, terus mengalur aja biar bisa dinikmati oleh penonton. Oke, bagus saya. Oke, Mbak Gusna, bisa diceritakan dulu sedikit aja kisi-kisinya, Mbak Gusna. Ya ini pengalaman dari hidup saya sendiri ya, yang saya alami dari awal saya istilahnya berjaya sampai saya nggak punya apa-apa, sampai istilahnya seperti jungkir balik. Oke, itu karena Iya, karena dari santet itu tadi. Astagfirullahaladzim. Oke, Mbak Gusna, disimpan dulu ceritanya, Mbak. Oke. Tapi sebelum Mbak Gusna bercerita lebih panjang lebar lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, Mbak Gusna. Siap ya Mbak Gusna ya buat cerita ya. Oke. Deg-degan nggak Mbak? Deg-degan ya. Santai aja tapi Mbak, jangan deg-degan ya. Iya. Ya, Mbak Gusna, soalnya epic banget ini ceritanya Mbak Gusna. Luapkan aja ceritanya ya Mbak Gusna. Jangan ditahan-tahan. Kalau memang nangis ceritanya, nangisin aja. Oke, Mbak Gusna. Oke. Silahkan Mbak Gusna. Awalnya kan saya berdagang usaha tuh sama suami saya, jual beli besi tua Oke. di pinggir jalan besar. Usaha itu berjalan 10 tahun. Oh, sudah 10 tahun. Iya. Dalam masalah usaha itu saya cukup jaya ya. Maksudnya saya bisa punya kendaraan, usaha lancar, nggak ada masalah. Dalam 2 tahun aja saya udah bisa beli mobil.
Oh, dalam usaha itu. Oke, tahun berapa itu, Mbak? Tahun 2012 kalau nggak salah. 2012. Ya. Oke. Terus apa ya? Santai gitu kan, dagangan laris manis. Akhirnya saya tuh ketemu tuh ya sama orang di orang Madura juga. Oh. Terus dia tuh lagi kesusahan. Katanya dia diusir dari tanah sengketa. Oke. Suami aku yang menemukan itu. Terus suami aku mungkin karena sesama orang satu Jawa lah ya, satu rantauan lah gitu. Perantauan, ditolong katanya. Tinggal bareng, ngontrak bareng, nanti kamu buka usaha juga di depan saya. Terus akhirnya suami saya ajak dia dan dia mau. Oke. Udah itu dia dagang kayu, dagang kursi-kursi TK kayak gitu. Oh, panglong kayak gitu ya. Iya. Tapi setelah dia dagang di situ juga, dia merasa seperti apa ya? Merasa seperti menguasai tempat. Jadi kalau ada pelanggan saya datang, dia suka sirik gitu. Juga suka nggak terima, suka nggak suka gitu. Akhirnya saya sama suami saya ya diemin aja ya. Karena kan dia belum terlalu melewati batas ya. Terus lama-lama nggak tahu deh awalnya gimana itu. Suami saya dijebak sama anak buah sendiri. Oh. Iya, saya punya anak buah tuh ya ceritanya. Di dagang besi tua ini. Suami saya dijebak. Jadi katanya itu barang legal, tapi padahal ternyata barangnya ilegal. Suami saya beli, kan suami saya hanya beli ya, pembeli. Tapi akhirnya suami saya ditangkap polisi karena katanya hukumnya pasal penadah. Iya. Akhirnya suami saya di penjara 15 hari. Saya sampai nangis-nangis di kantor polisi supaya ngebebasin suami saya. Karena saya merasa suami saya nggak salah. Suami saya hanya beli. Nah setelah suami saya di penjara, saya sampai habis-habisan ngeluarin suami saya. Saya rela menjual mobil saya buat suami saya bisa keluar dari penjara. Akhirnya suami saya cuma 15 hari di penjara. Setelah kejadian itu mulai usaha saya merosot, jatuh terus. Saya sampai nggak punya loh buat makan. Saya sampai utang sana sini. Saya semua sudah saya jual. Saya cuma mikir anak saya kan, kalau perut nggak bisa ditahan kalau buat makan. Akhirnya saya memutuskan sama suami saya, baik kita pindah dari sini, kita nggak bisa bayarnya lagi. Karena kontrak itu tanah per tahun, per tahun 12 juta. Saya nggak bisa bayar. Akhirnya saya pindah dari sana, saya cari kontrakan petakan yang bulanan. Alhamdulillah saya dapat di wilayah perkampungan. Setelah ya di sana, alhamdulillah tetangga-tetangga pada baik, nggak apa orangnya baik semua. Saya anggap seperti saudara juga. Setelah setahun saya tinggal di sana belum terjadi apa-apa. Badan saya yang tadinya gemuk, setelah 2 tahun saya jalan tinggal di sana, badan saya jadi kurus. Saya juga nggak tahu sih penyebabnya itu apa ya. Terus sudah setahun saya tinggal di kontrakan itu, saya mulai mau dagang lagi. Tapi sekarang dagangnya makanan, soto, online. Setelah jalan sebulan, pas banget saya dagang soto, saya jatuh sakit. Nggak tahu sakit apa, saya juga bingung. Terus ternyata tetangga saya pas banget sebelah rumah saya. Ternyata dia sirik sama saya. Saya tahu pun dari tetangga lainnya. Dia membicarakan saya, katanya dia usaha saya apaan seperti ini, usaha nggak akan jalan katanya. Saya diemin aja kan.
Saya anggap ya udahlah biarin, mungkin dia salah omong apa gimana. Terus makin hari dia terus ngomongin saya. Akhirnya kan suami saya kan tukang ojek nih, ojek online. Dia sampai ngomongin suami saya, katanya suami saya tiap hari kerja siang malam di luar, nggak pernah punya duit katanya. Nangis-nangis katanya aku minjem duit sama istrinya katanya. Emang iya sih aku minjem uang ya sama istrinya waktu itu. Tapi kenapa dia harus membicarakan saya ke orang-orang gitu maksudnya. Bahkan saya tahu sendiri itu dari temennya sendiri yang merekam pembicaraan itu. Karena saya pikir tetangga ya, karena tetangga itu kan adalah saudara. Betul. Yang pertama nolongin kita bukan keluarga, saudara, tetangga. Jadi saya anggap ya udahlah biarin. Terus semakin hari dia semakin bertingkah. Dia terus bahkan dia ngomongin saya ini selingkuh sama temannya sendiri. Oh. Saya takutnya kan suami saya mendengar ya, tapi saya sih percaya kalau suami saya percaya sama saya. Terus akhirnya suami saya dengar gosip itu. Akhirnya temennya itu datang ke rumah saya minta maaf ke suami saya. Dia menjelaskan bahwa dia nggak pernah macem-macem sama saya. Dia hanya anggap saya ya teman, bertetangga. Karena suami saya percaya sama saya, dibiarin sama suami saya. Sampai sekarang kalau dia itu suka sirik tetangga aku itu. Kalau apa-apa dia suka ngintip di rumahnya. Kalau kita melakukan kegiatan di depan rumah, aku juga nggak tahu maksudnya dia itu apa yang diirikan dari saya. Saya kan sama-sama ngontrak sama dia. Jadi kata teman-teman tetangga saya bahwa dia emang suka iri kalau sama orang yang sudah mulai mau bikin usaha atau orang dikit udah senang gitu. Sampai saya juga sakit malam-malam. Saya tuh tiba-tiba badan saya panas. Dari pagi sampai sore saya nggak panas. Badan saya. Terus maghrib saya langsung panas sampai subuh. Saya panas. Saya juga nggak ngerti apa itu kenapa di situ. Terus kalau malam tuh saya suka nggak bisa tidur. Dan pas banget tetangga saya yang sirik ini juga nggak pernah tidur. Jadi apa yang kegiatan yang saya lakukan dia tahu. Oh. Iya, dia suka ngintip di jendelanya. Jadi apapun yang saya lakukan, apa yang saya ini dia tahu. Dia selalu pengen cari tahu tentang saya, tentang keburukan saya, ntar diceritain ke orang lain. Kayak dia nih, dia kan bisa benerin air. Di tempat kontrakan aku itu kan suka rusak mesin airnya. Terus kita minta tolong kan tuh sama dia, suruh benerin mesin air. Dia nggak mau, katanya harus ada uangnya dulu, baru bisa naik benerin mesin air. Bahkan aku sampai dibilang sama istrinya, jangan suka ngomongin suaminya katanya. Aku kan kalau jahat ya, aku bilangin ya tentang suaminya kayak apa yang suka ngomongin saya ya. Sampai saya dibilangin saya selingkuh sama temennya. Sekarang dia nggak punya teman karena teman-temannya udah menjauh dari dia. Nah dari situlah aku dari mulai dagang, pas sebulan aku dagang, aku badannya panas. Terus kalau malam aku gelisah gitu. Dia pun kayaknya seneng kalau aku cuman tiduran aja di rumah gitu, aku nggak ngapa-ngapain. Dia suka tanya ke anak saya nih, kalau mama ngapain gitu, mama tiduran. Kan seharusnya kan dia nggak usah bertanya ya tentang saya, dia kan laki-laki ya, saya kan perempuan, ngapain harus tanya tentang istri orang gitu kan. Kalau mamanya nggak keluar sehari aja dia suka tanya, mama ngapain di rumah. Jadi dia suka ngintip di rumah, padahal saya tuh kurang baik apa gitu sama anaknya main di rumah, aku nggak pernah marah. Gila, anak aku main di rumahnya dimarahin, diusir, disuruh pulang. Dia punya anak kecil. Terus
aku juga merasa kejanggalan yang aku di sana itu, kok uang selalu habis ya. Padahal suamiku cuma ojek online ya. Tapi kan ada aja ya rezekinya. Sehari itu bisa dapat 100.000, 150. Tapi kok nggak pernah kelihatan uangnya. Habis saja. Aku sampai sama anak-anak tuh susah makan kadang. Aku mau minta bantuan sama siapa ya, saudara jauh ya kan. Aku sama suamiku perantau. Jadi saudara semua jauh. Jadi kita saling sama-sama kerja ya kan. Sekarang aja aku kerja kalau ngupas-ngupas bawang, metik-metik cabe hanya buat kebutuhan makan. Makanya akhirnya aku berusaha mau pindah dari sana, tapi selalu berat pengen pindah. Ada aja alasannya yang mau pindah. Suamiku pun merasa nyaman gitu tinggal di kontrakan itu. Kontrakan itu adem kalau siang, kalau malam panas. Iya, panas kan di sana kontrakan itu. Terus tetanggaku itu yang sirik itu, kalau suami aku nggak pulang, suami aku sampai difitnah, katanya suami aku selingkuh di luar. Gitu. Iya, aku juga sampai nggak habis pikir loh, dia kan laki-laki ya. Kok mulutnya seperti perempuan? Kok sampai ngomongin suami aku ya? Suami aku kan kerja ya di luar, cari uang. Sampai dibilangnya kalau suami aku tuh selingkuh di luar. Istrinya nggak tahu katanya. Ya lah, istrinya sampai badannya kurus kayak gitu katanya. Karena istrinya mikirin suaminya yang di luar. Padahal aku percaya suami aku nggak ngapa-ngapain di luar. Setelah itu lagi aku juga ngerasain kejadian kejanggalan di kontrakan itu. Aku kalau malam kan nggak bisa tidur. Terus aku suka lihat kayak ya dia seperti manusia ya. Tapi dia bukan manusia. Dia makhluk gak gaib mungkin ya, aku nggak tahu ya. Dia seperti bapak sama anaknya. Kadang ada perempuan di kontrakan itu, tapi dia nggak ganggu, dia nggak mengganggu. Di luar? Di dalam rumah. Kalau bapak anak kadang di dalam rumah, kadang di luar rumah, di jendela. Terus ada perempuan. Dia nggak ganggu sih. Dia cuman nunjukin kalau dia ada gitu. Bahkan dia nunjukin kalau dia ada, aku malah mau nyari dia. Dia suka senyum gitu kan, aku malah nyamperin dia nggak ada. Terus aku juga ngerasa pernah ngedenger orang nangis nih di malam Jumat. Ini Mbak Gusnanya dalam keadaan sakit itu? Aku nggak sakit sih. Awalnya sih aku cuma sakit perut. Udah sakit perut kan kirain aku mah ya. Terus aku periksa, ternyata aku cuma lambung, asam lambung naik karena telat makan. Nah setelah itu udah, aku nggak ngerasa sakit apa-apa lagi. Aku tuh nggak ngerasa sakit. Cuman kenapa badan aku makin hari makin kurus. Aku tuh dari berat badan 63, jadi sekarang tuh tinggal 40. Itu dalam jangka setahun. Aku padahal makan itu doyan, sehari tuh sampai 5 kali makan. Nggak bisa berhenti makan. Kalau nggak sampai begah perut tuh nggak bisa tidur. Jadi aku tidur siang. Kalau saat malam aku nggak tidur. Itu akunya makan doyan. Cuman badan kenapa makin hari makin kurus. Yang dirasa nggak sakit. Terus kata temen suamiku nih, katanya suruh berobat. Kalau berobat ke dokter kan nggak ditemu nih sakitnya, sakit apa. Coba ke orang pinter kali atau ke kiai, katanya suruh berobat. Akhirnya aku berobat nih, katanya sih. Yang tadi si penampakan tadi itu belum dilanjutin lagi, Mbak. Oke. Penampakan itu kan laki-laki sama perempuan sama anaknya.
dia cuman senyum aja, cuman senyum di balik jendela. Itu maghrib aku selalu lihat dia. Nah setelah aku lihat dia, aku keluar, pas lihat dia nggak ada gitu. Padahal sebelum-sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Setahun aku tinggal di sana, aku nggak merasa kejanggalan apa-apa, nggak merasa aneh-aneh apa-apa, nggak pernah lihat. Padahal aku tuh nggak pernah lihat loh sebenarnya. Kok dalam jalan setahun aku tinggal di sana, aku bisa lihat. Bahkan itu bukan satu atau sekali, dua kali, sering. Dia selalu menunjukkan dirinya ke Hampir aku. tiap hari. Iya. Makanya aku kalau maghrib selalu gelisah. Kalau dengar azan aja aku pusing. Oh. Iya. Aku kalau dengar azan pusing, langsung mau rebahan, mau tiduran, nggak mau ngapa-ngapain. Nanti badan aku anget, sampai anak aku tuh ngomong, "Mama kenapa sih mas tiap maghrib selalu panas badannya?" Nanti kalau malam aku nggak tidur, gelisah, cuman mondar mandir aja kayak gitu, bengong aja, nggak melakukan kegiatan apa-apa. Terus kalau malam Jumat aku dengar orang nangis, perempuan ya itu yang nangis ya, yang nangis tuh perempuan, sampai aku ngomong ke yang suara itu yang nangis, "Kenapa sih kamu harus nangis?" gitu. Dia malah makin kenceng nangisnya. Itu keadaan saat aku lagi sendiri di rumah, anak-anak lagi main, pas itu malam Jumat habis maghrib. Habis maghrib. Iya. Ya itu yang aku rasain. Terus kalau di dapur nih ya, kalau di dapur aku tuh adem banget. Jadi aku seneng banget kalau di dapur. Kayaknya di dapur itu adem, dingin. Kalau di dapur aku pengen tidur. Kalau malam selalu ada yang seperti ngintip kalau di dapur. Aku juga nggak berani matiin lampu ya kalau di rumah ya. Kalau dapur sama kamar mandi selalu dihidupin lampunya. Kalau ruang tamu aja yang dimatiin lampunya. Ya itu yang aku rasain, kejadian-kejadian aneh. Terus aku juga lihat sosok besar di dapur aku. Warna hitam. Dia tinggi, besar, hitam, matanya merah. Bahkan suami aku tuh nggak pernah loh tidur di rumah kalau malam. Iya, suami aku ojek online tapi dia nggak pernah tidur di rumah. Berarti siang aja dia? Iya, dia hanya pulang siang. Nanti dia pergi sore, pulangnya besok pagi. Dia seneng rumah itu tapi dia nggak bisa tidur katanya. Kalau malam? Iya, nggak bisa tidur, makanya dia selalu di luar. Nanti dia pulang pagi, waktu dia baru dia tidur. Bahkan suami aku tuh nih, aku juga baru tahu ya. Suami aku bawa ke orang pintar juga dia nih, ke kiai, dia nanya, dia bahkan nunjukin foto kontrakan aku, nama aku, ke kiai itu. Ternyata di dapur aku, di belakang pintu yang menuju ke belakang, itu ada sebuah yang ditanam sama orang. Aku bahkan baru tahu, suami aku baru cerita. Suami aku nggak cerita selama ini, katanya takutnya aku tuh kepikiran, takutnya aku merasa takut. Makanya suami aku beranikan diri, akhirnya kita pindah. Walaupun uang nggak ada, kita paksain untuk pindah dari situ. Katanya di situ yang ditanam sama orang di dapur, yang tempat aku suka lewati. Yang di dapur kan saya yang suka lewat-lewat, masak. Ya itu kenanya saya. Anak untung alhamdulillah anak-anakku nggak kena ya. Mereka nggak kena, alhamdulillah sekarang mereka sehat, nggak kenapa-napa, nggak rewel. Ya, akhirnya suami aku ngomong, makanya suami aku memberanikan diri untuk pindah. Akhirnya kita pindah, sekarang kita baru pindah dapat sebulan. Oh baru? Iya, baru pindah. Iya, baru pindah. Selalu berat untuk pindah. Ada aja alasannya. Padahal uang udah ada untuk pindah. Tapi ada aja nanti buat bayar ini, buat bayar itu. Nanti nggak ada lagi uangnya. Jadi seakan-akan ditarik mulu kalau nggak akan mau pindah gitu. Terus aja musibah datang. Sampai anak aku tuh yang gede nih, anak aku kan SMP. Dia tuh alhamdulillah rajin banget sekolahnya. Jadi aku semangat untuk cari uang buat dia sekolah. Sampai kadang dia
nggak bisa sekolah, nggak ada uang ongkos untuk berangkat. Kadang sedih ya lihat anak aku yang rajin sekolah. Aku cuman lemahnya di anak-anak. Iya, iya. Aku nggak mau anak aku berhenti sekolah. Aku mau anak aku sekolah. Ya alhamdulillah aku udah pindah sebulan ini. Aku tuh udah bisa tidur. Tidurnya nyenyak. Nggak pernah aku gelisah. Ya mungkin dari rumah itu juga, atau dari santet tetangga aku. Karena tetangga aku tuh bener-bener sirik. Selalu ngomongin aku. Nggak ada salahnya aku sama dia. Aku baik ke anaknya, ke istrinya. Tapi dia selalu membicarakan aku, yang jelek-jelekin aku. Sampai dia bilang, aku ini perempuan mau-mauan kalau sama laki-laki katanya. Oh, gila ya. Iya, aku juga baru tahu, aku baru menemukan laki-laki yang seperti itu. Ada laki-laki seperti perempuan, yang melebihin perempuan, yang ngomongnya, yang menggosipnya. Tapi istrinya kemana itu? Istrinya kerja. Istrinya kerja? Iya. Dia nggak kerja? Dia nggak kerja, dia pengangguran. Dia pengangguran, hanya ngurusin anak. Istrinya yang kerja. Oh, beban Iya. keluarga. Iya, ya mungkin dia karena ngomongin orang atau gimana, karena dari pengangguran itu nggak ada kerjaannya, jadi ngomongin orang. Oke. Aku sih nggak seuzon ya sama dia, itu enggak sih ya. Cuman dari aku dagang soto, dia tuh nggak pernah beli. Dia tetangga aku yang nggak pernah beli soto aku. Padahal tetangga aku yang jauh aja pesen sotonya. Bahkan aku kasih dia gratis, nggak usah bayar, suruh cicipin sampel kata aku. Nggak mau, malah bilangnya istri aku juga gak bisa bikin soto. Oh, malah digituin? Iya, ya udahlah. Kalau emang nggak mau, ya kan? Oke. Akhirnya dia nggak suka kalau tetangga aku pada beli soto. Ntar dia masuk ke dalam, tutup pintu. Apa maksudnya coba? Kalau emang nggak suka, ya udah biasa aja gitu ya. Iya, Jadi aku nggak akan suuzon gitu sama dia. Ya itulah kejanggalannya. Dia nggak pernah suka sama anak aku, nggak pernah suka. Kalau anak aku main di depan rumahnya, selalu ditegur. Katanya berisik lah kalau main di rumah masing-masing. Iya. Kalau misalnya aku nggak bisa bayar kontrakan, telat nih seminggu bayar kontrakan, nanti diomongin lagi ke semua orang, sampai orang-orang tahu emang belum bayar kontrakan. Sampai hidup aku ini semua dia mau ceritain ke orang-orang. Kan kontrakan aku dulu tuh emang yang punya kontrakannya agak bawel. Kalau telat dikit dia suka ngomong teriak-teriak minta uang kontrakannya. Jadi dia tahu, ntar dia ceritain ke orang-orang teman-temannya. Itu kan pembicaraan perempuan ya. Iya. Ngapain di pembicaraan ke laki-laki gitu sama teman-teman laki-lakinya. Jadi satu kampung itu aku tahu semua. Aku yang hidup susah ini. Itu gara-gara dia tuh semua. Gimana aku nggak seuzon ya kan sama dia. Setahun aku tinggal aku nggak kenapa-napa. Setelah setahun aku dagang sebulan, aku mulai nggak punya apa-apa, sampai buat makan aja aku nggak punya. Nah, yang siapa teman-teman suami Mbak tangga ya, yang sebelum suaminya di penjara ini, iya, yang asalnya dari Madura juga, iya, itu dari Madura, iya. Itu kemana? Dia di penjara. Di penjaranya? Yang anak buah. Anak buahnya suami saya. Iya. Ya dia di penjara karena dia yang ngasih tahu kalau jualnya ke saya. Oh. Iya. Jadi kan anak buah aku tuh aku yang ngasih modal gitu kan. Jadi dia nyari tuh rongsokan nanti kan. Pertama tuh dia yang ditangkap. Padahal tuh kejadian tuh udah sebulan. Barangnya udah aku jual, udah masuk ke pabrik. Nggak ada lagi satupun sisanya di rumah. Udah nggak ada. Tapi kok bisa ada buser datang ke rumah? Iya. Dia datang baik-baik, busernya nanya
aku udah mulai takut dong. Kok nanya-nanya barang. Terus suami aku mau pura-pura mau ganti baju lah, sama dia nggak boleh, nggak usah ganti-ganti, ayo langsung naik ke mobil saya, karena saya udah dapet malingnya. Akhirnya suami saya dibawa. Kan kalau kata orang awam nih, kita kan nggak salah, kita hanya beli. Tapi kalau dihukum pasal katanya ada pasal penada. Iya, beda lagi. Iya. Ya udah, yang penting suami saya bisa dibebaskan. Saya biarin uang nggak ada. Yang penting suami saya ada di rumah. Itu aja. Karena anak saya yang gede itu masih kecil waktu itu. Saya nggak sanggup hidup sama anak aja gitu. Nggak bisa saya. Karena saya waktu itu emang tergantung sama suami. Suami saya dagang itu. Saya berdua sama suami saya dagang dari modal hanya 2 juta. Ya, dari modal 2 juta kita pindah sana pindah sini. Kan kalau dagang besi itu kan suka diusir ya sama orang yang punya tanah. Katanya takut tanahnya rusak lah. Akhirnya saya ikut suami saya ke pabrik. Suami saya masuk ke pabrik, saya yang ngambil uangnya. Saya tuh pernah ngangkat besi loh, 4 ton bareng suami. Sampai saya tuh perutnya sakit. Karena perjuangan itu yang saya sakitin. Kenapa sih saya harus bangkrut gitu loh. Kadang tuh ya saya tuh selalu bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan ngasih saya cobaan yang berat kayak gitu. Padahal kan saya mulainya dari nol, semua murni dari nol. Saya melakukannya semua baik, nggak ada kecurangan dalam usaha saya ini. Saya murni, usaha saya bareng-bareng suami, pagi, siang, malam saya ikut suami saya. Sampai anak saya yang besar itu tahu kehidupan bapaknya yang tadinya punya uang, sekarang nggak punya uang. Anak saya yang paling besar umur 13 tahun. Dia paling mengerti. Sekarang bapaknya nggak punya uang, bahkan nanya 1.000 aja dia tanya ke bapaknya, Bapak punya uang 1.000 nggak Pak? Aku mau jajan. Karena dia tahu bapaknya tadinya punya uang, sekarang bapaknya nggak punya uang. Makanya dia nggak tega kalau minta uang ke bapaknya banyak-banyak. Bahkan uang sekolah aja dia bilangnya, aku minta uang ongkos aja Pak, nggak usah jajan. Makanya sekarang aku juga pengen cari kerja walaupun hanya cuman pembantu. Aku kerja metik cabe, kupas bawang. Itu semua buat anak. Berarti ini waktu efek kena santetnya ini ke badan itu gimana? Badan aku panas, lemes. Jadi kalau aku malam aku lemes, terus lemes. Panas tinggi gitu. Iya, panas tinggi. Anak aku yang besar yang selalu ngompresin badan aku ini. Dia yang selalu nemenin kalau malam. Bilang mama jangan sakit. Kalau malam aja, kalau siang enggak. Tapi aku juga nggak mau megang air, anehnya. Air biasa itu seperti air es. Jadi aku nggak pernah sholat di sana. Aku kadang sholat itu sehari cuma sekali. Kan sholat 5 waktu ya. Sehari paling duhur ya aku sholatnya. Ntar aku nggak sholat. Aku mandi pun enggak. Karena dingin, air itu sangat dingin, kayak es batu. Iya, kayak es batu airnya. Aku nggak mau megang air. Aku nggak pernah sholat, mandi enggak. Dan dengar azan pun. Iya, dengar azan pun aku pusing kepalanya. Terus kata teman suamiku nih, suami aku kan bawa temennya ke rumah. Katanya kan dia bisa lihat tuh kayak indigo gitu. Dia bisa lihat. Terus aku dibangunin sama suamiku, suruh keluar dulu. Terus dia masuk, dia lihat di dapur memang ada sosok besar, tinggi. Terus dia bilang ke aku, ya jaga-jaga istrinya karena dia mengincar istrimu. Ya, gitu. Iya, sampai kapanpun katanya dia sih mau ngincar aku. Karena nggak ngerti, katanya sih itu kiriman orang. Si makhluk-makhluk Iya, ini. makhluk-makhluk itu. Dia ingin membuat aku ini nggak betah. Ya, dia ingin aku ini sampai habis badannya, dimakan pelan-pelan. Nggak akan kena yang lainnya, hanya istri doang yang dikenain. Dia nggak akan suka sama anak-anak, sama suami,
sama laki-laki. Dia sukanya emak aku perempuan ini. Dia maunya aku mati pelan-pelan. Oh, iya. Ya nggak aku rasa aku sakit, enggak. Badan kok makin hari makin kurus. Aku makin cekung tiap hari. Makin lemes. Ini kaki nih susah banget berdiri kalau udah maghrib. Semua diawali dari maghrib. Iya. Maghrib semua. Kalau Iya, maghrib. dari pagi atau Pagi subuh sampai sore enggak. Subuh sampai sore itu Tidak. udah Enggak, biasa aja. biasa Aktivitas aja. kayak biasa. Iya, biasa aja. Biasa aja aku seperti ya masak, nyuci, ngepel. Biasa aja. Nanti tapi kalau aku dengar udah mau maghrib itu suara ngaji ya, mulai aku langsung masuk ke dalam rumah. Pusing. Aku nggak mau denger gitu. Aku buru-buru langsung mau tiduran. Kayak takut gitu dengar suara azan itu, langsung pusing akunya. Bahkan anak aku tuh nyuruh aku sholat dong ma, sholat ma, dilawan dong ma, gitu mulu. Tapi aku nggak bisa, kuat banget itunya, bawaannya aku mau tidur. Nanti aku cuman rebahan tapi nggak tidur. Ya. Cuman rebahan kiri ke kanan, guling-guling aja sampai itu pagi. Akhirnya kata teman suamiku nih, aku kan disuruh baca surat Yasin Fadilah. Kata dia suruh baca biar ruqyah sendiri. Kalau ruqyah sendiri mungkin aja bisa. Ya aku kira seperti biasa baca Yasin, baca sholat tahajud. Setelah aku sholat tahajud, aku baca surat Yasin Fadilah, aku langsung mau muntah. Aku langsung pusing, kepalanya sakit banget. Nggak kuat, nggak tahan aku sakitnya. Sampai aku lagi baca, aku langsung tertidur, langsung jatuh. Terus aku dengar suara ngauman dari dapur. Itu kenceng banget. Aku sampai lari ke pagar, langsung keluar rumah, langsung keluar pagar jauh. Ketakutan, nggak berani masuk ke dalam rumah. Itu yang aku takutin karena dia ngaumnya, suaranya seperti hewan. Bener-bener jelas gitu aku dengernya. Karena apa? Karena aku baca surat itu tadi ya, surat Yasin Fadilah. Mungkin dia panas dengar aku ngomong kayak gitu. Jadi dia marah kayaknya. Nah setelah itu aku rajin kan ya baca-baca. Mulai aku makin hari makin pusing kepalanya, nggak kuat. Aku sampai nggak bisa nganter anak sekolah. Sampai kata tetangga aku tuh, aku emang harus suruh pindah gitu. Tetangga aku yang lain nih ya, suruh pindah. Aku emang harus pergi dari situ. Emang dia yang tetangga pas banget sebelah aku tuh orangnya sirik banget. Jadi kecurigaannya ke tetangga sebelah. Tetangga sebelah ya. Iya, aku sih yang itu tadi ya nggak suuzon. Tapi semuanya banyak sepertinya buktinya ke dia. Karena dari mulai aku dagang soto, mulai pada perubahan, ada kejadian yang aneh-aneh di rumah aku tuh. Tadinya aku nggak pernah bisa lihat apa-apa. Ini sekarang aku lihat makhluk-makhluk itu seperti manusia aja. Dia lewat sana, lewat sini. Oh, udah kayak biasa aja. Iya, udah gitu seperti ya. manusia. Dia nggak ada rasa ngumpet-ngumpet takut kayak gitu, enggak. Dia nggak main petak umpat sama saya. Udah bener-bener nyata ngeliatin mukanya. Nunjukin kalau ini dia bawa anaknya. Ada perempuan lagi ganti. Kalau tiap malam tuh juga ada suka ketok-ketok pintu. Kalau di depan rumah. Iya, setiap malam. Katanya sih kan nggak boleh buka pintu ya. Kalau ada yang ngetok pintu ya. Makanya aku nggak pernah buka kalau lagi pas ketok pintu ya. Aku cuma ngintip nggak ada orang. Nanti kalau nggak dia ngetok pintu aku keluar. Kalau orang tuh nggak percaya loh. Aku tuh nggak pernah tidur. Aku tuh nggak pernah tidur malam. Aku tuh hanya duduk di depan rumah seperti orang linglung. Nggak mau ngapa-ngapain, hanya diam, bengong, melihat ke arah jalanan. Kayak gitu aja setiap malam. Nanti badannya panas, ntar aku rebahan. Tapi sekarang udah. Sekarang alhamdulillah, aku pindah ke kontrakan baru. Aku bisa tidur aja, alhamdulillah banget. Alhamdulillah ada aja jalan buat anak-anak aku mau sekolah. Ada nanti rezeki. Enggak, rezekinya enggak nanti didapat terus hilang, enggak.
rezekinya bertahan gitu maksudnya. Hari ini ada uangnya, nggak habis uangnya. Aku sangat bersyukur, alhamdulillah banget. Ya emang aku pindahnya sih nggak jauh ya dari kontrakan itu. Bahkan aku masih sering ketemu tetangga aku itu. Oh. Makanya aku nggak pernah keluar. Jadi aku di dalam aja kontrakan yang baru nih. Aku nggak keluar supaya aku nggak bisa ketemu dia. Supaya dia nggak sering ketemu, takutnya kan nanti dia dendam lagi. Karena dia emang bener-bener, aku sampai punya bukti loh ya, sampai punya bukti rekaman pembicaraannya dia membicarakan aku. Kalau aku jahat, aku bisa nuntut dia, aku bisa tunjukin semuanya ke istrinya. Tapi kan aku pikir kalau dia nanti berantem sama istrinya, ribut, keluarga orang hancur, lebih baik nggak usah. Ya udahlah, masalah dia benci sama aku, ya udah biarin. Aku nggak benci sama dia. Karena dia ya tetangga ya saudara. Aku nggak akan benci. Aku nggak akan ngusik dia. Dia terserah mau ngusik aku kayak apa aja terserah. Sampai aku pindah pun dia tuh nggak keluar rumah. Tanya kek ya, aku atau pindah kemana? Pindah kemana? Di mana? Nggak. Dia nggak tanya. Dia bahkan tanyanya ke tetangga aku. Tapi kalau sama istrinya hubungan baik-baik aja? Baik banget. Istrinya baik banget. Aku juga, kok orang baik bisa ketemu orang jahat ya? Betul. Istrinya baik banget. Istrinya nggak pernah sombong, nggak pernah ngomong kasar atau apapun, itu nggak pernah. Istrinya baik karena istrinya kan kerja ya. Liburnya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu tuh kita suka ngobrol kalau bertetangga tuh ya di luar. Dia juga baik banget. Kalau ada suaminya, dia juga nggak betah kayaknya kalau ada suaminya. Suaminya suka suruh keluar kalau Sabtu Minggu. Suaminya nggak ada kerjaan, kerjanya hanya mancing. Oh gitu. Iya. Tapi ada kemungkinan si suaminya ini suka sama Bu Gusna, kita ada kemungkinan nggak ya? Jauh ya? Enggak mungkin. Aku tahu dari teman-temannya sih enggak. Kalau kata teman-temannya, dia nggak suka lihat orang senang. Dia nggak suka melihat orang senang. Orang yang di atas dia harus dijatuhin. Itu gitu. Dia. Jadi dia merasa kalau di kontrakan itu juga dia yang paling punya duit. Karena kan istrinya kerja. Istrinya kerja di orang bule ya. Lumayan kan ya, mungkin gajinya ya. Suaminya pengangguran nggak masalah tuh. Dia nggak pernah merasa suaminya ini itu. Suaminya yang jagain anaknya, istrinya enjoy aja kerjanya. Kalau emang orang-orang sih kalau nggak punya uang suka minjem sama istrinya, makanya dia suka kadang belagu gitu. Dia yang punya uang gitu. Punya kuasa. Iya, punya kuasa. Makanya kalau di sana ada kerusakan di kontrakan itu, dia nggak mau benerin kalau nggak ada uangnya. Karena dia yang ngerti ya, karena yang punya kontrakan ini kan jauh nih di Medan. Dia yang tahu karena dia juga paling lama di situ. Oh, paling lama. Iya, dia paling lama di sana, 10 tahun katanya dia ngontrak di sana. Pokoknya dia sama yang punya kontrakan udah deket banget gitu. Jadi dia memanfaatkan. Jadi orang yang punya kontrakan ini nggak tahu kalau ada kerusakan apa. Kita nggak langsung lapor ke yang punya kontrakan. Ngomongnya ke dia karena dia udah lama kan di sana. Jadi dia ibarat mau menguasain kontrakan itu. Kalau ada kontrakan, ada orang baru nih yang mau ngontrak, dia suka ngejelek-jelekin kontrakan itu supaya orang itu nggak ngontrak di sana. Sampai orang itu tadinya mau ngontrak nggak jadi ngontrak. Nanti dia bilang di sini banjir lah, di sini semua bocor katanya. Jadi dia maunya dia doang sendiri di situ, nggak mau ada orang lain kali di situ tuh. Iya, jadi itulah pengalaman aku. Sekarang aku alhamdulillah udah sehat, udah bisa tidur aja, aku udah seneng banget. Ya alhamdulillah ya. Ya, perjalanan dari nol, pahit manis sudah aku rasain. Sampai banting tulang Jakarta. Itulah realita kehidupan Mbak Gusna ya. Ya. Jadi kalau dilihat dari ceritanya ini ya Mbak Gusna, orang mungkin terduga lah, boleh dibilang terduga ya Mbak ya, karena kita belum bukti otentik atau bukti lebih tepatnya dia pelakunya ini belum ada. Iya.
tetap kita doakan aja semoga si pelaku atau mungkin yang dicurigain ini tetangganya ini ya biarlah Tuhan yang balas gitu Mbak ya. Ya, amin, amin. Kita cukup mendoakan aja biar dia tobat lah, Iya, jangan supaya berbuat. nggak ada korban-korban lain selain saya. Betul. Iya, saya juga berharap seperti itu sih. Nanti kalau dia seperti itu, keluarganya berantakan. Iya, betul sekali. Karena kalau orang baik pasti ketemunya yang baik nanti. Betul. Oke, Mbak Gusna, ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri podcastnya, Mbak Gusna? Ya, kalau pesan saya mungkin kalau kita mau dagang, usaha, harus banyak-banyak kuat iman. Betul. Harus banyak-banyak mendekatkan kepada Allah. Harus meminta kepada Allah agar dijauhkan dari orang-orang yang gak suka sama kita. Betul. Ya, dan kita juga harus bersikap baik ke orang. Jangan sampai menyakitin hati orang. Itu aja. Betul sekali. Oke, Mbak Gusna. Nah, JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Mbak Gusna. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman mistis yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, hubungi kami di nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Gusna, terima kasih buat waktunya. Ya, sama-sama. Semoga kedepannya lebih baik lagi, Mbak Gusna ya. Amin, Lancar amin, rezekinya, disehatkan, Amin. dan semuanya yang terbaik deh buat Mbak Gusna. Ya, amin, amin. Makasih. Sampai jumpa. Oke, Mbak Gusna.